Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi buat semuanya. Hari ini kita belajar lagi biologi di bab nafza ya, atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Setelah sebelumnya kalian mempelajari tentang bab ini, tentunya melalui YouTube yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, di sini Bapak akan membahas atau mengulas kembali tentang materi yang sudah kalian pelajari, dan silakan nanti apabila ada yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung kalian interupsi ya. Oke, hari ini kita akan langsung saja belajar tentang nafza ya. Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, bahwa nafza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza itu apa sih gitu? Sebelum ke situ, jika di tahun-tahun sebelumnya nafza itu selalu dimasukkan ke dalam bab yang sama dengan sistem regulasi ya, biasanya itu disatukannya dengan bab regulasi, satukan dengan saraf, hormon, indera. Tetapi sekarang merasa perlu untuk dipisahkan. Karena apa? Karena ternyata di Indonesia, berdasarkan data statistik kasus gitu ya, yang mungkin kamu juga sudah pahami di TV-TV, di berita-berita, ini di media massa, itu sudah banyak sekali penyalahgunaan nafza ini. Karena itu ini harus dibahas dan dikupas tuntas, khususnya di kalangan remaja ya, karena memang ternyata kebanyakan itu yang menyalahgunakan nafza itu adalah remaja. Bukan berarti yang tua dan yang anak-anak juga tidak ada. Bahkan saat ini itu anak SD juga sudah mulai gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ya ke depannya dengan adanya sosialisasi, dengan adanya fakta-fakta di lapangan bahwa nafza itu ternyata tidak baik dan efeknya juga sangat buruk bagi kesehatan, ya mudah-mudahan ke depannya Indonesia ini minimalnya bisa menurunkan angka penyalahgunaan narkoba gitu ya. Kalau dihilangkan sepertinya agak sulit gitu. Bahkan di negara-negara yang maju pun penyalahgunaan tetap ada. Tapi bagaimana caranya kita semua, khususnya nih remaja, kalian ini kan sudah remaja, udah mulai mau dewasa tahap awal gitu kan. Seharusnya tidak menyalahgunakan. Makanya kita harus kupas tuntas. Karena berdasarkan quotes gitu ya, kalian boleh memahami nafza, tetapi tidak untuk mencobanya. Jadi cukup dipahami, cukup diketahui gitu ya, tapi tidak perlu berkenalan lebih dalam lagi, apalagi sampai mencoba. Itu luar biasa efeknya. Ya, jadi nggak usah penasaran gimana sih Pak, rasanya kok orang bisa ketawa sendiri, kok orang bisa merasa berhalusinasi, apa yang kita lihat dengan yang dia lihat kok beda. Ya nggak usah kita coba. Ya. Oke, kita akan mulai. Nafza itu adalah semua bahan atau zat kimia yang jika dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Karena memang nafza ini dia salah satu yang diserang adalah sistem saraf. Ya, karena kalau saraf itu kan semua bisa jadi dia masuk ke rasa gitu ya, dia masuk ke pikiran, karena seperti yang kalian tahu bahwa saraf itu kan bekerja di indera. Ya kan? Ada indera perasa, indera peraba, indera penglihatan, penciuman, pendengaran. Nah, itu dia akan mempengaruhi itu. Bagaimana sih cara memasukkannya dalam tubuh itu? Ya biasanya dimakan atau dikonsumsi secara langsung, diminum, ditelan, dihisap,
Dan yang lebih ekstrim itu disuntikan melalui pembuluh darah. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah narkotika. Narkotika itu adalah terjemahan dari narkotik, yang artinya obat yang menidurkan atau obat bius. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, golongan narkotika itu adalah bahan-bahan alamiah sintesis. Sebenarnya bukan sintetis ya. Sintetis itu buatan maupun semi sintetis. Oke. Tadi sampai sintetis ya. Maupun semi sintetis, bukan sintesis ya. Kelompoknya siapa? Sari atau siapa? Jadi sintetis, buatan atau semi sintetis. Artinya ada bahan alami dan juga ada bahan buatan. Jadi semi ya, setengah yang dipakai sebagai pengganti morfin atau heroin. Apabila penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan atau edik, tagihan yang merugikan bagi pemakainya. Jadi gini, pada dasarnya ya, narkotika dan psikotropika itu digunakan untuk awalnya itu medis dan ilmu pengetahuan atau penelitian. Tetapi kalau misalkan disalahgunakan atau melebihi dosis yang ditentukan, tentu saja itu akan berakibat fatal bagi tubuh. Makanya ada undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan nafsa ini. Nah, narkotika alamiah berdasarkan undang-undang itu ada opium atau madat, candu yang diperoleh dari getah tanaman Papaver somniferum, kemudian kokain yang berasal dari tanaman koka, dan juga ganja yang berasal dari cannabis sativa. Termasuk ke dalamnya juga adalah biji-biji buahnya. Seperti itu, jadi mulai daun, pokoknya semua bagian-bagian tubuh dari tanaman tersebut itu termasuk ke dalam yang dicantumkan dalam undang-undang. Jadi jangan sampai kalian memilikinya. Bentuknya seperti apa bisa kalian lihat di internet, banyak ya. Kayak gimana sih bentuk tanaman ganja gitu ya, apakah mirip singkong? Nah, hati-hati. Misalnya kalian nih nggak tahu, tiba-tiba ada teman kalian yang nitip gitu tanaman aneh nggak jelas. Ya saran Bapak, kalau kamu nggak tahu mendingan ditolak. Takutnya itu adalah tanaman yang termasuk tidak dibolehkan oleh undang-undang, karena ada kasusnya gitu ya. Jadi seorang pelajar atau mahasiswa dia nggak tahu, dia dititipin, taunya ditangkap. Ya namanya polisi nggak mau tahu, ada bukti di fisiknya ada, ya sudah ditangkap, apapun alasannya itu nggak bisa diterima. Karena kan sulit sekali kan membuktikan itu bukan punya aku gitu. Orang ada di rumah kamu kan. Coba bagaimana membuktikan itu bukan punya kamu, atau ada di tas kamu, ada di dompet kamu gitu ya. Jadi hati-hati, kamu harus selalu mengecek, karena zaman sekarang ini udah luar biasa gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya ketemu orang di jalan, ketemu orang dimanapun, itu harus hati-hati. Jadi jangan sekali-kali kamu menerima pemberian orang yang apalagi yang nggak kamu kenal. Bahkan yang kamu kenal pun kalau kamu merasa ini apa sih nggak jelas, kok bungkusan dilinting-linting apa gitu kan, jangan mau ya, dicek dulu, pastikan dan kembalikan kalau memang kamu merasa saya nggak pesan itu, saya juga nggak tahu apa-apa ya. Dan setiap menerima paket pastikan bahwa kamu memang memesan itu, karena Bapak waktu bulan kapan gitu pernah menerima paket yang memang bukan berisi narkoba juga sih, cuman kan namanya memang Rido tapi ternyata beda RT gitu ya. Ya hati-hati, jadi jangan sampai sama kurir diterima-terima aja, wah asik dapat paket, padahal pas nggak pesan apa-apa deh gitu kan. Dicek dulu, oh pasti kan ini Rido siapa gitu kan, oh ya bukan saya ini gitu kan, meskipun sama RW-nya, tapi kan kalau beda RT kan tetap
saya langsung kembalikan, saya langsung kejar itu kurirnya, karena kan khawatir ya, jangan dibuka dulu, langsung kembalikan aja, takutnya kan barang-barang yang negatif kita nggak tahu. Oke, yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan merupakan narkotika, tetapi mempunyai efek yang sama. Sama dengan narkotika. Sama seperti narkotika, pada dasarnya psikotropik, psiko itu kan berasal dari psikologis ya. Jadi awalnya itu obat-obatan psikotropik ini digunakan untuk penyembuhan orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Bukan cuma gila ya, tapi orang dengan gangguan kejiwaan atau mental. Apakah dia depresi, apakah dia itu kesulitan tidur, atau lain sebagainya, mengakibatkan ada gangguan terhadap psikologis seseorang. Itu pada dasarnya seperti itu, psikotropik. Dan juga untuk penelitian. Tetapi ternyata manusia itu ternyata memang luar biasa kreatif ya. Jadi tahu gitu ya, ada satu obat yang dia itu bisa mengakibatkan seseorang menjadi efek menenangkan, menyenangkan gitu ya. Akhirnya dia tambah dosis. Wah, enak juga kayak gitu ya. Nah, kenapa sih Bapak bilang efeknya itu seolah-olah menenangkan, menyenangkan? Karena jujur Bapak pernah mengkonsumsi obat psikotropik ini. Ya bukan berarti Bapak pernah gila, nggak juga sih. Cuman ya dulu pernah di terapi. Di psikiater kayak gitu ya. Nah, Bapak minum obat seperti ini. Ya, itu memang luar biasa efeknya. Efeknya itu karena Bapak kan nggak tahu gitu dikasih obat apa, ternyata ini termasuk obat psikotropik ya, untuk menenangkan ya. Dan itu pada saat Bapak naik motor tuh seperti ngambang, melayang kayak gitu. Itu hampir mengakibatkan ya kecelakaan, tapi untungnya tetap dalam kondisi sadar. Cuman ya seperti itu efeknya, ternyata luar biasa. Dan Bapak tidak minum-minum lagi itu karena mengerikan ya efeknya. Nah, itu sepertinya yang orang-orang salah gunakan tuh seperti itu. Ya kalau bagi Bapak efeknya sangat tidak menyenangkan sih sebetulnya. Ngantuknya luar biasa. Tapi tidak halusinasi. Tetap seperti nyata, cuman rasanya itu seperti mengambang, tidak napak gitu kalau di jalan. Jadi motor itu seperti terbang. Jadi luar biasa. Nah, itu mungkin yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diperjualbelikan, beli obat di apotek kan banyak sebetulnya obat-obat psikotropik. Nah, apabila disalahgunakan ya pasti akan mempengaruhi kesadaran. Ya salah satunya tadi, ngantuk yang sangat hebat. Kemudian terjadi efek-efek yang menyerang sistem saraf pusat seperti halusinasi dan sebagainya. Ini contohnya adalah sabu-sabu, ekstasi, LSD. Bentuknya macam-macam ya, tidak hanya berupa pil. Zaman sekarang tuh udah macam-macam, ada yang dalam bentuk permen, ada bentuk serbuk, macam-macam lah ya. Nah, berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh zat psikotropika itu ada 3 golongan. Yang pertama ada stimulan, yang kedua ada halusinogen, yang ketiga ada depresan. Seperti namanya ya, stimulus gitu ya. Dia itu kan merangsang agar kita itu lebih semangat, lebih kuat, lebih berani. Ini biasanya dikonsumsi oleh kebanyakan artis ya, tapi nggak semua. Biar apa sih minum stimulan ini?
Ya biarkan syuting dari pagi ke pagi, nggak jelas, dari malam ke malam lagi, dari siang ketemu siang lagi, seharian full, pasti capek dong, ngantuk, terus juga aduh kadang ngantuk berakibat ke apa namanya, perasaan juga jadi kacau. Nah, dengan mengkonsumsi obat stimulan ini, seorang itu akan menjadi lebih bersemangat lagi, lebih berani lagi, lebih pede. Nah, itu makanya dikonsumsilah. Tapi ingat, ini sudah dilarang ya. Jadi contohnya adalah Raffi Ahmad ya. Itu kan dia sangat beruntung. Kenapa? Karena dia itu mengkonsumsi, kalau nggak salah tuh apa ya, amfetamin apa ya. Itu kan baru pertama kali ya. Makanya dia dihukumnya pun tidak terlalu berat. Tapi sekarang kalau kamu atau siapapun yang mengkonsumsi obat-obatan stimulan seperti yang Raffi Ahmad dulu konsumsi, itu udah pasti dijebloskan ke penjara. Oleh kita-kita yang ya notabene tidak memiliki dana yang berlebih ya seperti mereka, bukan sultan, ya udah pasti nggak ada uang jaminan, udah selesai di penjara lama. Oke, jangan dicoba-coba, pokoknya jangan pernah mencoba atau mendekati pun jangan. Oke, yang kedua adalah obat golongan halusinogen. Ya halusinasi efeknya, seolah-olah dia merasakan dan melihat yang tidak orang lihat. Tawa sendiri, kadang ada orang tiba-tiba ketawa di mata dia, tapi di mata kita biasa aja, tapi di mata dia tuh semua lingkungan menjadi berubah sesuai dengan isi hati dia pengennya apa. Jadi senang gitu ya, dia pengen liburan, seolah di depan itu ada pantai, ada banyak turis gitu ya. Jadi ketawa-ketawa, dia senyum-senyum sendiri, itu halusinogen. Mengerikan ya, contohnya adalah morfin, amfetamin. Jadi kalau ada orang-orang nih yang udah sering ngelamun, sering ngayal, janganlah. Balik lagi ke Tuhan, balik lagi ke Allah. Setiap masalah itu pasti ada obatnya ya, atau ada solusinya. Karena Allah juga dalam Quran udah menyebutkan di setiap satu kesulitan tuh ada dua kemudahan. Percaya ya sama Tuhan ya, jangan sampai kita nggak percaya apa yang ditulis di dalam firman. Yang ketiga adalah yang golongan depresan. Yaitu depresan itu menimbulkan depresi, pengaruh otak dan saraf pusat. Jadi gimana efeknya? Dia itu biasanya efeknya untuk yang kesulitan tidur, untuk yang orang-orang yang dengan depresi yang tinggi, jadi untuk menenangkan pikiran seperti itu. Makanya obat-obatan golongan depresan ini itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki tekanan hidup yang tinggi. Tekanan hidup yang tinggi itu biasanya kan berasal dari beban hidup yang tinggi. Beban hidup yang tinggi berasal dari gaya hidup yang terlalu tinggi. Besar pasak daripada tiang. Ya, jadi makanya sesuai dengan hukum fisika aja lah ya. Gak usah banyak gaya, ya kan? F sama dengan M dikali G kan? Jadi jangan terlalu banyak gaya lah. Oke, contohnya apa yang termasuk depresan? Itu adalah barbiturat, inhalan, kemudian ada pil KB, hipnol, fumoid, dan juga yang lain sebagainya, ada banyak sekali. Termasuk yang waktu itu dikonsumsi oleh Bapak juga itu salah satu depresan. Oke, kita akan bahas ini stimulan. Ya, ini akan Bapak fasilitasi, akan tadi sudah dibahas. Jadi karena memang stimulan itu dia mengakibatkan kita itu menjadi lebih bersemangat, tekanan darah menjadi cepat, ya, karena dia akan meningkatkan produksi hormon hormon apa tuh? Masih ingat gak? Mengakibatkan semangat, mengakibatkan dilatasi pembuluh darah, apa hormon apa? Baru kemarin kan
Hormon apa? Yang diprediksi oleh anak Kijal. Siti Zahra tahu? Dopamin, Pak. Coba selain dopamin atau nama lainnya yang biasa kita kenal lah. Iklan-iklan suka ada. Apa? Adrenalin, Pak. Adrenalin. Oke, terima kasih Reska. Sering dengar kan adrenalin? Itu kan bikin semangat, bikin kuat, bikin berani, gitu ya. Cuman kan nanti efek yang ditimbulkan kalau keseringan, kalau keterusan, nah makanya nih, khususnya cewek, bukan berarti laki-laki boleh ya. Ini khusus. Kenapa khusus saya bilang? Karena efek yang akan ditimbulkan ke wanita itu akan lebih hebat dibandingkan ke wanita. Itu akan mengakibatkan salah satunya nih. Nauzubillah min dzalik. Kista di rahim. Ada di sini yang sering mengkonsumsi biar kalau ada PR tuh semangat gitu ya, biar nggak ngantuk, biar cepat beres. Ada di sini yang suka mengkonsumsi itu. Kalau ada, tinggalkan. Atau merek Coca, ada My Treat dan seterusnya. Pokoknya merek-merek yang minuman-minuman yang mengakibatkan kita semangat, kita jadi tidak letih, boleh, tapi tolong tidak setiap hari. Seminggu harus kamu hitung dengan jari tangan kanan atau jari tangan kiri aja. Gak boleh 2. Kebanyakan. Jadi maksimal 5. 1 minggu. Kalau bisa, ya hindari aja. Ini khususnya wanita ya. Tapi bukan berarti yang laki-laki boleh. Karena laki-laki, khususnya minuman-minuman berenergi, berkhasiat, dan khusus yang termasuk ke minuman steroid, hati-hati. Bisa mengecilkan sesuatu yang menghasilkan sperma. Paham maksudnya? Yang laki-laki, anggukan kepala Pak, kalau ngerti. Gak mau kan mengecil ya? Ya. Oke, yang laki-laki, yang perempuan, selama masih ada minuman makanan tradisional yang sehat, jahe gitu ya, minumlah yang sehat-sehat aja. Ada kunyit, kan banyak. Indonesia itu luar biasa jamu-jamu. Oke, ini contoh stimulan. Bisa baca ada kokain, sabu-sabu, ekstasi, amfetamin, nikotin, kafein. Garis bawahi ada kafein. Tapi kafein yang kayak gimana? Kafein dengan dosis tinggi. Pak, teh kopi mengandung kafein loh Pak. Loh iya. Makanya kopi dan teh bisa menimbulkan apa? Kita tidak mengantuk kan salah satunya. Ya selama kamu minumnya itu normal-normal aja gitu ya, maksimal sehari 1 gelas, ya insya Allah akan aman. Dan harus dipastikan kamu minum air putihnya itu 2 liter. 1,5 liter sampai dengan 3 liter tergantung bobot tubuh kamu ya. Ya semakin gemuk, semakin banyak jumlah air putih. Maksudnya air putih itu air bening ya, bukan air susu ya. Tuh. Jadi jangan cuma minum teh doang, jangan cuma minum kopi doang, jangan cuma minum yang berwarna doang, ini bahaya ya buat ginjal. Ada yang sehari-harinya itu tidak pernah atau aduh saya Pak kalau minum air putih kayaknya mual deh. Segera bertobat. Ya. Karena ginjal kamu, hati kamu
itu sedang mengalami kerusakan yang akan di masa depan itu akan berakibat fatal. Oke, depresan. Nah ini ya. Jadi dia itu mengakibatkan penurunan aktivitas tubuh. Iya, karena kan yang namanya depresi, tekanan tinggi itu kan tegang, semua saraf, semua otot tegang. Dengan adanya obat depresan ini, dia akan melenturkan. Jadi lebih tenang, menjadi lebih tidak tegang. Tetapi akibatnya atau efek sampingnya, dia akan sulit fokus, hilang kesadaran. Kalau berlebihan ya, ini kamu sering lihat yang sering nonton drakor tuh, ya yang depresi gitu ya, opanya pergi kemana gitu kan, minum kebanyakan tuh obat tidur atau obat penenang ya, diminum segenggam, ya udah bisa mengakibatkan hilang kesadaran bahkan kematian. Kemudian mati rasa, kemudian juga nafsu makan menurun, sistem pernapasan bisa gagal kerja. Ini contoh daripada depresan. Ada barbiturat, alkohol, ganja. Kira sudah jelas ya di pesannya Bang Oma. Kira Santika itu tidak boleh ya. Jadi jangan diminum, oke? Halusinogen. Ini sudah jelas tadi ya, halusinogen itu mengakibatkan halusinasi. Dan efeknya gimana? Ya otomatis perilaku jadi aneh di mata orang yang normal. Ya kalau di mata dia, orang normal marah aneh. Karena dia melihat hal yang lucu, kok yang lain nggak ketawa. Nah, seperti itu. Kemudian ya gangguan persepsi, sistem tubuh terganggu, perasaan, sensor lapar, suhu tubuh, perilaku seksual, kontrol otot, dan terjadi gangguan persepsi sensorik. Jadi kalau biasanya orang itu kalau megang ketel panas itu dia langsung au. Nah kalau orang-orang yang sering konsumsi obat-obatan halusinogen ya dia biasa aja kayak nggak panas. Kenapa? Karena terganggu sensorik, saraf sensoriknya terganggu. Jadi tangan dia melepuh tapi dia nggak merasakan panas atau sakit. Itu kan efeknya luar biasa ya. Jangan sampai ada yang pakai. Ini contohnya ada LSD, ada obat-obatan pil tuh, ada jamur. Nah ini jamur-jamur ini banyak sekali ya jamur-jamur kan yang alamiah itu biasanya tuh ada di kotoran hewan memah biak. Jamur-jamur seperti ini hati-hati. Pokoknya kalau di hutan, kalau kamu harus istilahnya terdampar di suatu daerah di hutan, kamu nggak tahu apa-apa, kemudian kamu lapar, ya dicek dulu. Jamur yang bisa dikonsumsi itu tentu saja jamur dengan warna tidak mencolok. Kalau warnanya mencolok, ngejreng, kuning, oranye, ya, coba gedot, kemudian koneng oranyoy, ya jangan dimakan. Karena kalau dalam dunia tumbuhan dan dunia hewan, warna-warna mencolok itu adalah tanda ancaman. Oke. Dampak pemakaian nafza. Sebentar, tadi tentang zat adiktif belum ya? Oke, sebelum ke dampak nafza, kan tadi ada narkotika, ada psikotropika, yang ketiga itu ada zat adiktif, edik. Meskipun zat adiktif itu tidak termasuk ke dalam narkotika dan juga psikotropika, dan juga memang di undang-undangnya itu tidak terlalu berat hukumannya yang penggunaan zat edik, biasanya hukumannya itu memang ada. Seperti misalkan di makanan menambahkan zat adiktif terlalu banyak, itu juga berbahaya. Itu akan kena hukuman, tetapi tidak seberat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Zat edik gitu ya, contohnya itu apa sih zat adiktif yang mengakibatkan ketagihan? Coba laki-laki ya,
Nah, siapa ya? Aku mau tanya sama Akmal Nur Wahid. Iya, Pak. Coba di lingkungan sekitar kira-kira zat atau barang apa yang bisa mengakibatkan ketagihan? Yang paling gampang aja yang sekitar kita. Paling ini, Pak. Rokok gitu, Pak. Ah, itu dia. Bahkan setingkat Ustadz Kiai pun kan merokok ya. Bahkan setingkat dokter juga banyak yang merokok. Padahal tahu kan bahwa rokok itu mengandung lebih dari 4.000 jenis nyawa beracun. Tapi kenapa? Jawabannya ya karena dia zat adiktif. Edik. Coba-coba kan awalnya. Karena ada zat edik, dia masuk sistem peredaran darah, masuk ke saraf, ya sudah mengakibatkan efek ketagihan. Ya, memang tidak separah narkotika, tapi tetap mengakibatkan efek edik. Karena itu dia cukup berbahaya begitu. Ya biasanya tapi nggak mesti. Orang-orang yang terjerat narkotika itu biasanya awalnya dari rokok. Tapi balik lagi tidak semua ya. Tapi memang rata-rata lah, hampir 90%-an ke atas orang-orang yang terjerat narkotik psikotropika itu karena awalnya rokok. Dari rokok kemudian alkohol, dari alkohol kemudian efeknya, aduh kayaknya efeknya udah nggak ngefek lagi nih, akhirnya naik ke atas terus. Ya, kalau sudah narkotika udah selesai, timbullah efek-efek negatif lainnya, kejahatan lainnya yang Bapak yakin kamu sudah tahu ya. Ini dampak-dampak nafza. Itu pertama ketergantungan, kedua akan terus-menerus meningkatkan dosis. Kalau sudah meningkatkan dosis akan overdosis. Overdosis tentu nanti akan mengakibatkan apa? Kematian. Kemudian gejala putus. Kalau gejala putus ini wah gitu ya. Gejala putus itu kalau bahasa merekanya itu apa ya? Sakau. Ya, jadi begitulah lah ya. Pokoknya narkotika, psikotropika boleh kamu ketahui, boleh kamu pahami, tapi tidak kamu cicipi. Oke, yang jelas ke perilaku juga akan semacam. Nah ini penanganan penggunaan nafza. Ya salah satunya adalah detoksifikasi. Dengan cara apa? Ya harus ke RSKO, rumah sakit ketergantungan obat. Nah, itu yang dilakukan oleh artis-artis itu biasanya ya. Nah, mereka memiliki dana berlebih, sudah kasih uang jaminan itu berapa ratus juta, masuk ke rumah sakit ketergantungan obat ya. Kalau orang-orang biasa non sultan boro-boro ya ke RSKO langsung jeblos ya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bahkan seumur hidup atau hukuman mati. Ya. Pokoknya jangan sampai lah ya. Nauzubillah lah dari 12. Yang kedua adalah terapi perilaku kognitif. Ya terapinya seperti ini, sosialisasi gitu ya, himbauan-himbauan. Yang ketiga, pembinaan. Jadi kalau sembuh udah di terapi ya harus dibina karena kan kamu juga sering melihat ya di TV-TV kan ada artis sudah sekali ketangkap lagi, 2 kali ketangkap lagi. Nah, itu kenal lingkungan, hindari jauhi orang-orang yang sudah terjerat, pasti ke bawah. Sealim-alimnya kamu, kalau tetap kamu berhubungan dengan orang-orang yang terjerat, pasti ke bawah. Ya, jadi hindari aja lah, udah say goodbye. Ya, say no to drugs, say no to cigarette, rokok, say no ya.
Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup karena waktunya juga sudah mepet. Satu atau dua pertanyaan boleh? Ada? Terkait nafza? Ya. Sambil nunggu pertanyaan, adakah yang belum dipanggil namanya atau baru masuk, baru join? Saya Pak. Maaf saya Pak. Mohon maaf Pak, saya Pak. Satu-satu, saya itu sebutkan nama ya. Saya itu siapa? Karena tadi bentrok antara Zaidan sama Raihan. Siapa? Saya Pak, naskah Pak. Oke, Zaidan. Siapa lagi? Saya Muhammad Rayhan Pak. Kemana Han? Saya Baru masuk kemana? maaf saya tadi. Oke, ada lagi yang lain? Berarti Dwi, Anas, Alfa ya? Saya hadir, Hadapi. Pak. Saya itu siapa? Anas, Pak. Anas hadir. Baru datang kan? Enggak, Dari, dari tadi. dari awal. Dari tadi itu dari jam berapa? Tunggu, Pak. Tadi saya screenshot kok di awal. Tunggu. Dwi tidak ada. Khadafi. Khadafi itu sempat masuk tapi keluar lagi. Ada nggak Khadafi? Open cam Khadafi. Nggak kedengeran suara kamu. Pak, maaf Pak, ngelek Pak. Jadi sore hilang-hilangan. Putri Aulia ada nggak? Anas tadi dari 801, Pak. Okay, it means you come too late. Okay, right? Because we start at 7:30 p.m. ya. Oke, ya berarti bukan dari tadi ya, Anas. Tapi terlambat. Dwi tidak ada ya? Sama Putri Aulia agar Bapak segera serahkan ke guru piket. Rehan, tidak ada info dari wali kelas atau di grup atas nama Dwi dan Putri Aulia. Tidak ada. Alfa ya? Pak, maaf Pak, tadi tidak ada info apa maksudnya Pak? Dwi dan Putri Aulia Raihan. Oh, oke Pak, maaf. Alfa? Oke, ada pertanyaan nggak? Saya Pak Dimas. Oke, Dimas Krista. Silakan. Kan tadi katanya Bapak kalau ngerjain tugas gitu kan sambil minum extra jus kan nggak boleh gitu Pak. Jangan sebut merek lagi. Ya itu dah. Terus kenapa Ya. pertanyaannya? Kalau saya kan kadang saya ganti sama kopi gitu Pak. Kalau kelebihan apakah berbahaya Pak? Oke. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau untuk minum-minuman berenergi yang tadi disebutkan, ya merek-merek tadi, ya jelas itu kalau bisa dihindari. Bagaimana kalau misalkan minum kopi atau teh yang mengandung kafein kan, tapi berlebihan? Ya nggak boleh juga kalau berlebihan. Ya cukuplah maksimal gitu ya. Sehari itu 1 gelas, 1 cangkir lah ya. Takutnya kalau saya bilang 1 gelas itu nanti ada yang gelas yang gede kan, zaman sekarang ada mug yang gede. Ini cangkir kopi lah, tapi ingat Dimas, less sugar. Jadi gulanya nih, kalau kamu tahu sendok makan, ujungnya aja. Lupa pahit. Ya kan kopi memang pahit. Tapi kan ada manis-manisnya dikit. Ya. Cara gulanya dikit. Kenapa sih?
Yang bahaya itu kalau kamu minum kopi gulanya banyak, manis, ya udah. Karena kan kopi itu kan punya kafein. Kafein itu mengakibatkan dilatasi pembuluh darah, melebar pembuluh darahnya. Kan pembuluh darah elastis kan. Ya, otomatis kan pembuluh darah melebar, tekanan darah menjadi tinggi kan. Aliran darah menjadi deras. Kalau ada gula, ya udah nanti teredarkan dengan baik dah itu gula-gulanya lah, nempel-nempel lah di mana-mana. Mengikat sana sini. Kamu tahu kan gula kalau dipanasin gimana? Lengket kan? Sama di tubuh juga. Lengket dia. Buat kerak-kerak. Oke, jadi boleh kopi. Yang penting kopinya itu kalau bisa kopi tubruk. Jangan yang kopi-kopi ya apa ya? Yang instan-instan itu kan. Itu kan dia tanpa ada ampas. Ya berarti isinya apa? Banyak banget tuh tambahan-tambahan ya. Kayak gitu. Gak perlu sebut merek. Saya yakin kamu tahu banyak banget, ribuan mungkin mereknya. TV-TV banyak banget. Ya, kalau bisa kopinya adalah kopi tubruk, kopi yang belum ada gulanya. Gulanya kamu atur sedikit aja. Oke, biar sehat. Itu Dimas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Kita sudah lewat ya, kamu sudah belajar pembelajaran berikutnya. Tapi kalau masih ada satu, boleh. Penasaran tentang nafza? Penasaran boleh, tapi tidak dicoba. Oke, pokoknya sekali lagi quotes-nya ditanam baik-baik di bawah sadar. Boleh tahu, boleh dengar, boleh istilahnya penasaran dan cari tahu, tetapi tidak cari untuk konsumsi atau dicoba. Oke. Dan yang laki-laki, kalau bisa hindari sigaret atau rokok. Ya, itu aja lah. Mati, jodoh dan rezeki memang di tangan Tuhan. Pak, kakek saya sampai tua 80 tahun ngerokok hidup. Lah itu Pak, tetangga sebelah masih muda nggak ngerokok mati. Lah itu mah takdir tong. Ya. Tapi kan kita perlu ikhtiar. Ya kan? Karena ikhtiar kita itu tidak akan ada yang sia-sia, akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan. Kalau memang tidak ada, nanti jangan lupa untuk kelompok 3, Sari and the Gang, kirimkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ke grup ya. Agar apa? Agar teman-temannya juga bisa belajar. Sehingga nanti hari Sabtu, Bapak harap tidak ada yang remedial. Ya, kalau bisa tuh minimal 78. Karena kelas 11 itu kan, kamu kan nanti buat apa? Buat SNMPTN loh. Kalau nilai cuma 70, 71, 72, sampai 75, udah pasti kalah itu udah sama SMA 13, sama 11, sama 10. Jangankan SMA 1. Ya. Pokoknya SMA-SMA yang selevel dengan kita lah ya. SMA 11, SMA 13. Bahkan SMA baru, SMA 14. Jangan sampai kita kalah ya. Pokoknya kalau kamu melihat nilai diangkat 75 ke bawah, kamu harus panik itu. Hubungi gurunya, kita perbaikan. Kalau yang mau SNMPTN, kalau yang mau saya mah bebas Pak lah, kuliah di swasta juga, ya oke, silakan pilihan. Tapi kan apa salahnya kalau berikhtiar dulu kan? Ya, karena yang tahun ini yang SNMPTN itu ada 3. 2 IPA, 1 IPS. Jadi pastikan kamu nih tahun depan jadi salah satu yang mendapatkan SNMPTN. Kan lumayan, nggak capek-capek kan? Nggak harus UTBK, nggak harus tes.
udah langsung daftar ulang doang. Dari apa? Dari nilai rapot. Oke. Sukses, tetap stay safe. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa Siti Zahra, KSN Biologi, kita ketemu jam 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.